Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Aularasati. Saya dari Prodi Administrasi Negara dengan NIM 2004-2255 akan menjelaskan tentang area hukum. Area hukum. Materi dari area hukum adalah yang pertama subjek hukum, yang kedua objek hukum, yang ketiga peristiwa biasa dan peristiwa hukum, yang keempat hubungan hukum, yang kelima kecakapan berhak, dan keenam kewenangan bertindak. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum terdiri dari atas manusia dan badan hukum. Manusia sebagai pembawa hak mulai dari dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Namun ada dua alasan mengapa dikatakan manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama, manusia mempunyai hak subjektif. Yang kedua, manusia mempunyai kecakapan menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Keterangan ini terdapat dalam pasal 2 KUH PDT, yaitu menurut hukum setiap orang dianggap sebagai cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Badan hukum. Badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum karena dapat bertindak seperti manusia. Sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan anggotanya, dan bertindak melalui perantara pengurusnya. Bedanya manusia dengan badan hukum adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan dan tidak dapat dimasukkan penjara kecuali terdapat hukuman denda. Badan hukum menurut sifatnya terbagi dua. Yang pertama badan hukum publik, yang kedua badan hukum privat. Badan hukum publik adalah dia didirikan oleh pemerintah seperti provinsi, lembaga-lembaga. Badan hukum privat didirikan bukan pemerintah, contohnya PT, Persero, dan yayasan. Alasan badan hukum adalah subjek hukum adalah badan hukum mempunyai kekayaan sendiri, dan dua, badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Menurut pasal 503 KUH PDT, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh indera manusia. Contohnya rumah, tanah, dan sepeda motor. Yang kedua, benda tidak terwujud adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja. Contohnya hak cipta, hak paten, dan merek. Sedangkan menurut pasal 504 KUH PDT, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap adalah benda yang karena sifatnya, tujuan atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap. Contohnya tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya, seperti bangunan, dau, atau tumbuhan. Karena sifatnya, mesin-mesin pabrik dan sarang burung yang dapat dimakan, di mana oleh pemiliknya dihubungkan atau dikaitkan pada benda tetap yang merupakan benda pokoknya, dan segala hak atas benda tersebut terdapat dalam HGU dan HGB. Benda bergerak adalah benda yang karena sifat dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Contohnya meja, sepeda, hewan karena sifatnya, hak atas benda bergerak seperti saham-saham dalam PT, hak pakai, dan hak benda bergerak. Peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa biasa adalah peristiwa yang tidak ada hukum dan sanksi yang diberikan saat terjadi peristiwa tersebut. Contohnya hujan, musim kemarau, dan lain-lain. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang terjadi kapan saja dan tak terduga atau res fate. Adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Namun demikian tidak setiap peristiwa kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum. Contohnya gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain-lain. Dua macam peristiwa hukum. Yang pertama, perbuatan subjek hukum, yaitu peristiwa hukum pada umumnya dilakukan oleh subjek hukum. Yang kedua, bukan perbuatan subjek hukum, yaitu melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh hukum, baik yang bertentangan maupun dengan hukum, dan dapat dikatakan bahwa peristiwa hukum tidak selamanya dilakukan oleh subjek hukum, namun juga bisa di luar itu.
Hubungan hukum. Menurut Suroso pada halaman 269, hubungan hukum adalah hubungan dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak kewajiban pihak yang lain. Pada dasarnya, hukum memiliki dua segi, yaitu segi kekuasaan atau kewenangan atau hak bevoegdheid dan segi kewajiban atau plicht. Hak dan kewajiban timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum pada pasal 1457 KUA Perdata tentang perikatan yang timbul akibat adanya suatu perjanjian. Ciri adanya hubungan hukum adalah yang pertama, adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Syarat hubungan hukum adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut harus menimbulkan peristiwa hukum. Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain. Karena tindakan hukum merupakan tindakan sehari-hari dilakukan oleh manusia, maka perlu pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan. Pada pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada asasnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat, maka dari ketentuan tersebut bahwa semua orang pada asasnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain. Kecakapan bertindak merupakan kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum, maka selanjutnya kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya, diberikan kecakapan bertindak. Kewenangan bertindak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya faktor usia, faktor status seperti menikah atau belum menikah, status sebagai ahli waris, dan lain-lain. Kewenangan berhak yaitu kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia mati. Setiap orang berhak karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban, bukan pada hak. Kewenangan berhak berlangsung terus hingga akhir hayat. Kewenangan berhak setiap orang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman, mau apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak perdata seseorang terdapat pada pasal 3 KUA Perdata. Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.